segenap direksi, Dewan Komisaris para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham, serta undangan yang kami hormati. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya Pramono Margono selaku Komisaris Independen Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini. Mengenai rencana dan pelaksanaan rapat ini, direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 1 Maret 2024 nomor 0045 garing EXT garis datar dir garing SRT garing 02 garing 2024 perihal rencana penyelenggaraan RUPS tahunan. 2. Melakukan pengumuman RUPS tahunan dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal tersebut melalui surat tertanggal 13 Maret 2024 nomor 0063 garing EXT garis datar dir garing SRT garing 03 garing 2024 perihal pengumuman RUPS tahunan. 3. Melakukan panggilan RUPS tahunan ini pada tanggal 28 Maret 2024 pada laman situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi IC-KC, dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal tersebut di atas melalui surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan nomor 0089 garing EXT garis datar dir garing SRT garing 03 garing 2024 perihal pemanggilan RUPS tahunan. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris terlebih dahulu mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa untuk rapat umum pemegang saham perseroan hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf A dan huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf A dan C Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Bahwa rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Telah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang disusun oleh PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Ternyata saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 3.108.994.420 saham, 421 saham atau mewakili 63,4% dari 4.900.000.000 saham yang merupakan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, rapat ini telah mencapai quorum sesuai yang disyaratkan dan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat yang akan kami catat dalam risalah rapat yang kami buat. Demikian laporan dari kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Notaris. Bapak Ibu yang terhormat, karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini
baik mengenai pengumuman, panggilan, maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin tanggal 22 April 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki mata acara rapat, agar rapat ini memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK.04 garing 2020, beberapa hal akan dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, yaitu pertama, kondisi umum perseroan tahun 2023. Jumlah aset adalah sebesar 998 miliar rupiah. Jumlah ekuitas adalah sebesar 216 miliar rupiah. Dua, mata acara rapat. Sesuai dengan pengumuman di situs web perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi Isi Kese mengenai pemanggilan untuk rapat ini, maka acara rapat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persetujuan atas laporan tahunan perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara yang kedua adalah persetujuan penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dan mata acara rapat yang ketiga adalah persetujuan penetapan gaji dan tunjangan direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Baik, sebagaimana tertera pada slide yang ada, perlu kami ingatkan bahwa sesuai ketentuan pasal 47 dari POJK nomor 15 tahun 2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir baik secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Isi Kese dalam rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan strip atau pendapat pada setiap sesi tanya jawab setelah pemaparan tiap mata acara dan sebelum dilakukannya pemungutan suara rapat. Mohon agar menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan mencantumkan pertanyaan yang diajukan. Bagi pemegang saham atau kuasa sahnya yang hadir pada secara fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi tersebut kepada petugas kami. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk menuliskan pertanyaan atau saran pada kolom opinion statement field dalam aplikasi IC Kese dengan mengetik nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta mengetik pertanyaan atau saran yang diajukan. Selanjutnya, pertanyaan dan strip atau pendapat yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Seluruh jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara live streaming dalam iRUPS pada aplikasi IC Kese, sehingga tidak disampaikan secara tertulis pada general meeting flow text dalam aplikasi IC Kese. Para pemegang saham yang terhormat, terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan strip atau pendapat akan mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam tata tertib rapat. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memulai acara rapat. Agenda pertama yaitu rapat umum pemegang saham tahunan dengan mata acara rapat pertama sebagaimana tertera pada slide berikut. Yaitu kita mulai pembahasan acara rapat pertama yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan dan kinerja perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, laporan keuangan selama tahun buku 2023. Untuk menyampaikan laporan direksi, saya mempersilahkan Bapak Yulianto Pitoyo selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan direksi. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perseroan mampu melewati tahun buku 2023 dengan cukup baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta dorongan segenap pemegang saham dan pemangku kepentingan perseroan. Mewakili direksi, saya selaku Direktur Utama Perseroan akan menyampaikan penjelasan laporan direksi. Laporan direksi secara lengkap telah tercantum pada buku laporan tahunan Perseroan tahun 2023 yang dapat diunduh dari website Perseroan melalui tautan https:// asuransi-arta.co.id/laporan-tahunan atau dengan cara memindai QR Code yang tercantum pada pintu masuk dan souvenir yang telah Bapak Ibu terima. Perkenankan kami membacakan secara singkat pokok-pokok laporan tersebut sebagai berikut. Perseroan menetapkan strategi bisnis di tahun 2023 dengan menetapkan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 tahun, yaitu A. Peningkatan probabilitas. B. Peningkatan competitive advantage. C. Aplikasi teknologi untuk sistem manajemen dan business process improvement. Penerapan strategi di atas membantu Perseroan dalam membukukan laba neto tahun berjalan sebesar 4,98 miliar rupiah. Hasil underwriting tahun 2023 berjumlah 108,44 miliar 44 miliar rupiah. Naik sebesar 3,7% dibanding tahun 2022 yang berjumlah 104,56 miliar rupiah. Tahun 2023, Perseroan membukukan laba rugi usaha sebesar minus 11,58 miliar rupiah, turun dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah minus 13,63 miliar rupiah. Kontributor terbesar atas rugi usaha yang dibukukan berasal dari klaim asuransi kesehatan dan asuransi engineering atau rekayasa. Berikut adalah portfolio bisnis Perseroan per akhir 2023. Harta benda berkontribusi 264 miliar atau 40% dari portofolio. Kendaraan bermotor 152 miliar atau 23% dari portofolio. Pengangkutan 49 miliar atau 8% dan lain-lainnya sebesar 108 miliar atau 29%. Perseroan juga menghadapi kendala-kendala dalam pencapaian target laba usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan sepanjang 2023 adalah persaingan bisnis yang semakin ketat,
kondisi perekonomian global yang belum menentu, melambatnya pemulihan reasuransi dan pembayaran premi dari nasabah, dan market hardening yang terjadi pada pasar reasuransi baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian laporan direksi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Pak Yulianto Pitoyo. Selanjutnya dalam pemenuhan ketentuan pada pasal 116 butir C Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 pada rapat ini. Untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris, saya mempersilahkan Bapak Adi Purnomo Wijaya selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Tono sebagai pimpinan rapat pada sore hari ini. Bapak Ibu, para pemegang saham dan undangan yang saya hormati. Mewakili Dewan Komisaris, saya selaku Komisaris Independen akan menyampaikan ringkasan laporan Dewan Komisaris sebagai berikut. Laporan Dewan Komisaris secara lengkap telah tercantum pada buku laporan tahunan perseroan tahun 2023 yang dapat diunduh melalui website perseroan atau dengan cara memindai QR code yang tercantum dalam pintu masuk atau souvenir yang Bapak Ibu telah terima. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023 terdiri atas A. Penilaian kinerja direksi, B. Pandangan atas prospek usaha. Secara singkat, uraian kedua butir di atas adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023 diawali dengan berbagai kecemasan akan terjadinya resesi ekonomi global dan perlambatan ekonomi sebagai akibat ketegangan geopolitik. Beragam prediksi menyebutkan bahwa pada tahun 2023 akan diwarnai krisis ekonomi walaupun awal 2023 justru ditandai momentum positif, yaitu dengan pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menangani COVID-19. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan terukur yang berdampak pada tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2023 sebesar 5,04% year on year dengan tingkat inflasi sebesar 2,6%. Pengelolaan investasi yang dilakukan perseroan selama tahun 2023 memberikan imbal hasil investasi yang cukup memuaskan, yaitu sekitar 3,88% per tahun net. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan portfolio investasi. Faktor penting lainnya yang memengaruhi kinerja keuangan perseroan di tahun 2023 ini adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan berupa pinjaman subordinasi yang dipergunakan untuk menjaga tingkat kesehatan perseroan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa perseroan telah menyusun dan melaksanakan strategi sesuai dengan prospek usaha yang dihadapi dengan baik dan mengharapkan agar perseroan terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat terhadap prospek usaha yang dihadapi, termasuk pergeseran pangsa pasar seiring dengan perubahan generasi, pemenuhan syarat modal atau ekuitas minimum sebesar 250 miliar di akhir tahun 2026 dan minimum 500 miliar pada akhir tahun 2028 sesuai dengan POJK nomor 23 tahun 2023. Kemudian pelaksanaan sistem pelaporan
laporan keuangan sesuai standar internasional yang dikenal dengan IFRS 17 mulai awal tahun 2025 dan penyesuaian kebijakan sebagai dampak dari penurunan kapasitas reasuransi di dalam negeri dan kenaikan tarif reasuransi atau yang dikenal dengan market hardening. Demikianlah laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Purnomo Wijaya yang telah menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Bapak dan Ibu, para pemegang saham perseroan serta para undangan yang saya hormati, bahwa laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Pura Direja Suartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana termuat dalam laporan nomor 00103 garing 3.0357 garing AU.1 garing 08 garing 0127 strip 3 garing 1 garing 3 Romawi garing 2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh akuntan publik Desman PL Tobing SEAK CPA dengan nomor register AP 0127. Untuk laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut, maka kami persilahkan kepada Direktur Keuangan Ibu Tresya Halim untuk menyampaikannya. Silakan Bu Tres. Terima kasih Bapak Pramodo Margono untuk waktu yang diberikan. Bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 garis miring POJK.04 garis miring 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, Direksi telah mengumumkan bagian dari perhitungan tahunan, yaitu berupa neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dalam situs web perseroan serta menyampaikan bukti publikasinya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024. Bersama ini kami sampaikan ringkasan laporan keuangan sebagai berikut. Laporan keuangan atau financial statement. Untuk pendapatan premi bruto tahun 2023, perseroan membukukan 658,1 miliar rupiah dan tahun 2022 dibukukan 680 miliar rupiah. Beban klaim bruto perseroan membukukan 432,8 miliar rupiah. Tahun 2022 dibukukan 535,2 miliar rupiah. Pendapatan premi neto, perseroan membukukan 264,8 miliar rupiah. Tahun 2022 dibukukan 236,1 miliar rupiah. Jumlah beban klaim, tahun 2023 dibukukan 164,5 miliar, sedangkan tahun 2022 dibukukan 153,6 miliar. Untuk hasil underwriting, perseroan berhasil membukukan 108,4 miliar rupiah di tahun 2023, sedangkan tahun 2022 dibukukan 104,6 miliar rupiah. Beban usaha tahun 2023 dibukukan 128,9 miliar rupiah dan tahun 2022 dibukukan 126,1 miliar rupiah. Hasil investasi tahun 2023 berhasil dibukukan 8,9 miliar rupiah, sedangkan tahun 2022 dibukukan 7,9 miliar rupiah. Laba rugi usaha tahun 2023, perseroan membukukan minus 11,6 miliar rupiah dan tahun 2022 dibukukan minus 13,6 miliar rupiah. Laba rugi sebelum pajak penghasilan dibukukan 1, miliar
rupiah di tahun 2023, sedangkan tahun 2022 dibukukan minus 7,1 miliar rupiah. Laba rugi neto tahun berjalan, perseroan membukukan 4,9 miliar rupiah di tahun 2023, sedangkan tahun 2022 dibukukan minus 7,5 miliar rupiah. Untuk laporan neraca dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah aset perseroan tahun 2023 tercatat 997,5 miliar. Tahun 2022 tercatat 933,3 miliar. Untuk kas dan investasi tahun 2023 tercatat 271,7 miliar. Tahun 2022 tercatat 214,6 miliar rupiah. Untuk piutang premi, tahun 2023 perseroan mencatat 88,1 miliar, sedangkan tahun 2022 tercatat 98,6 miliar rupiah. Piutang reasuransi, perseroan membukukan 108,6 miliar rupiah dan tahun 2022 tercatat 118,7 miliar rupiah. Untuk aset reasuransi tercatat 489,3 miliar rupiah di tahun 2023 dan tahun 2022 tercatat 478 miliar rupiah. Untuk jumlah liabilitas di tahun 2023 tercatat 781,5 miliar rupiah di tahun 2023 dan tahun 2022 tercatat 723,2 miliar rupiah. Utang klaim tercatat 3,7 miliar rupiah di tahun 2023 dan tahun 2022 tercatat 4,3 miliar rupiah. Utang reasuransi tercatat 19,3 miliar rupiah di tahun 2023 dan 2022 tercatat 26,8 miliar rupiah. Kewajiban kontrak asuransi tahun 2023 tercatat 699,6 miliar rupiah dan tahun 2022 tercatat 652,6 miliar rupiah. Dan total jumlah ekuitas tahun 2023, perseroan mencatat 216 miliar rupiah dan tahun 2022 tercatat 210,1 miliar rupiah. Berikut ini kami sampaikan pencapaian rasio kesehatan keuangan perseroan tahun 2023 dan dengan perbandingan tahun 2022. Rasio kesehatan keuangan. Pertama-tama disampaikan mengenai rasio pencapaian solvabilitas. Dari minimum yang dipersyaratkan oleh OJK sebesar 120%, di tahun 2023 perseroan berhasil mencatat 198% dan tahun 2022 tercatat 287%. Untuk rasio kecukupan investasi, dari 100% yang dipersyaratkan minimal oleh OJK, perseroan berhasil mencatat 129% di tahun 2023 dan tahun 2022 tercatat 121%. Untuk rasio likuiditas, dari 100% yang dipersyaratkan, perseroan berhasil mencatat 130% di tahun 2023 dan 135% di tahun 2022. Demikian laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami menyerahkan rapat ini kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih kepada Ibu Tresya Halim. Bapak Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sehubungan dengan hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk laporan direksi atas kegiatan perseroan dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Yang kedua,
menyetujui mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik Desman PL Tobing SDAK CPA dengan nomor register AP 0127 dari kantor akuntan publik Kanaka Puradireja Suhartono atau Nexia KPS dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00103 garing 3.0357 garing AU titik 1 garing 08 garing 0127 strip 3 garing 1 garing 3 Romawi garing 2024 tertanggal 25 Maret 2024. Yang ketiga, menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan demikian, membebaskan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atau acquit at the charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak dan Ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi Isi-Kese yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi Isi-Kese. Selamat siang, Bapak Komisaris dan para direksi dan komisaris semua. Saya senang bisa hadir hari ini karena tahun lalu saya kebetulan keluar kota pas pergantian presidir dengan Yanto Pitojo dari Paro Erman yang kenal baik sebelumnya. Nama saya Sosugito Sulaiman. Saya lihat ada improvement setelah 4 atau 5 tahun sebelum COVID dan tahun ini mencetak laba ya. Cuman yang ingin saya tanyakan tadi labanya itu saya lihat dari angka-angka rasionya itu pendapatan itu memang pendapatan itu menurun ya kalau nggak salah 20 miliar tapi bebannya meningkat 10 miliar. Pendapatan naik 20 miliar, beban turun 10 miliar. Dan yang bisa membantu buat profit itu adalah dari klaim premi bruto 100 miliar. Dan ada hasil investasi itu kalau nggak salah 8,9 miliar ingat saya. Hingga net bottomnya profit 7,5. Nah, ini saya melihat profitnya itu bukan hanya kecil, tapi riskan sekali ya. Ciptaan profitnya itu karena ada klaim yang menurun. Nah, seandainya klaimnya tidak menurun 100 miliar, tetap masih rugi. Nah, kira-kira kenapa labanya dari perusahaan seperti asuransi health ini masih sedikit atau masih kalau misalkan tidak ada klaim itu masih kecil labanya. Lalu yang dua pertanyaan saya hadir hari ini karena terus terang saya kaget ada satu sekuritas besar
yang modalnya masuk top 5 itu Trimegah merekomendasi saham HUB. Makanya saya pengen tahu ke depannya apakah dilihat prospek dari fundamentalnya bagus maupun secara teknikal, kira-kira apa rencana dengan presiden yang baru Pak Yulianto Petojo ini ke depan untuk pengembangan asuransi AHAB, baik secara pengembangan organik maupun anorganik. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Instruksi Bapak Pimpinan Rapat. Oh, saya harapkan untuk kembali ke tata tertib atas pertanyaan harap ditulis seperti yang sudah ditetapkan. Kemudian dibacakan, baru nanti dijawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Notaris. Jadi betul kita mengakomodasi pertanyaan ini sesuai dengan tata tertib yang ada, Pak. Jadi dipersilakan tadi dituliskan dalam formnya yang akan dikumpulkan oleh petugas kami bersama-sama. Nanti akan dihitung terlebih dahulu oleh Ibu Notaris ya, berapa pertanyaan yang masuk gitu. Baik, ada lagi selain daripada yang tadi disampaikan pertanyaannya? Pak Pimpinan, ada pertanyaan yang sudah masuk, tertulis, sudah ada nama dan pertanyaannya. Bagaimana Bu Notaris, kita Silakan jawab dulu. dibacakan, Bapak Pimpinan Rapat, dijawab oleh yang Oke, jadi kesimpulannya yang akan dibacakan yang sudah sesuai tata tertib terlebih dahulu ya. Baik, lembar pertanyaan yang kedua ya. Tadi yang pertama sudah dibacakan dan sudah dikumpulkan oleh petugas kami. Pertanyaan dari nama pemegang saham Bapak Andri dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 70.000 lembar. Pertanyaan, mohon penjelasan peningkatan aset lain-lain sebesar 18 miliar rupiah. Selanjutnya, perseroan rugi usaha sebesar 11,5 miliar, laba oleh karena penjualan aset tetap sebesar 12,7 miliar. Mohon penjelasan aset apa? Oke. Ada mesti jawab sekarang. Mungkin kita kumpulkan lagi ya, masih ada. Oke Pak, dituliskan dulu Pak di form. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Ibu yang hadir secara fisik.
yaitu dari pemegang saham atas nama Bapak Soh Sugito Sulaiman dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 100 lembar. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, mengapa laba AHAP masih kecil meski sudah ada peningkatan pendapatan dan penurunan beban klaim premi 100 miliar rupiah? Yang kedua, apa plan strategi pengembangan PT AHAP 2024 dan ke depan baik secara growth, organik maupun anorganik di tangan Key-Man yang baru, Presidir yang baru Pak Yulianto Pitoyo. Baik, jadi sudah ada tiga ya. Seharusnya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang hadir secara fisik atau masih ada? Satu lagi ya, satu lagi. Yang pertama. Baik, satu lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu yang hadir secara fisik, yaitu atas nama pemegang saham Bapak Tan Richard Tanjung. Betul ya Pak ya namanya? Makasih. Dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 2.800.000 lembar. Pertanyaan pertama, saya agak kurang jelas tulisannya ini Pak ya. Mohon maaf. Tema perusahaan, betul tema ya. Oke. Tema perusahaan 2023 adalah maju forward, move forward. Oh, oke. Bisa tolong dijelaskan apa artinya ini dan apakah sudah tercapai maksud dan tujuan perseroan? Pertanyaan yang kedua adalah tindakan apa yang ingin dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ekuitas minimal 500 M di tahun 2026 sesuai dengan ketentuan POJK. Terima kasih pertanyaannya Pak. Nah, 500 M di tahun 2026 ini pertanyaan. Oh, harusnya 2028, Pak. 2028 ya. Jadi kita sepakati angka ini untuk akhir tahun 2028. Terima kasih. Baik, sebelum ini akan dijawab oleh direksi yang hadir saat ini, mungkin ada pertanyaan yang masuk lewat elektronik. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, berarti ini yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu pemegang saham. Selanjutnya dari pertanyaan saya persilakan kepada direksi dan mungkin juga nanti dari Bapak-Bapak komisaris akan menambahkan untuk merespon, memberi tanggapan atas pertanyaan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Izin saya selaku direksi dan corporate secretary untuk menjawab beberapa pertanyaan dari bapak-bapak yang hadir secara fisik pada hari ini. Pertanyaan pertama dari Pak Andri,
terkait mohon penjelasan peningkatan aset lainnya sebesar 18 miliar. Yang pertama, yang kedua, perseroan rugi usaha 11,5 miliar, laba oleh karena penjualan aset tetap sebesar 12 miliar lah ya. Aset apa? Saya akan jawab begini. Saya jawab yang keduanya dulu. Jadi memang perseroan ada memiliki aset yang sifatnya non operasional. Jadi sekarang kantor pusat perseroan menempati di gedung ini di lantai 33. Dulunya menempati di kantor Jalan Balikpapan Raya nomor 6. Aset tersebut sudah beberapa tahun ini dalam keadaan idle, jadi tidak digunakan. Jadi hanya ada satu satpam yang kita tugaskan untuk menunggu kantor itu, menunggu surat-surat masuk yang masih menggunakan alamat yang lama. Nah, jadi perseroan menilai bahwa aset ini tidak non operasional ya, tidak produktif. Jadi guna melakukan penghematan atau efisiensi dari sisi biaya dan lain-lainnya, manajemen memutuskan untuk melakukan penjualan aset tersebut. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan pertama Pak Andri. Transaksinya dilakukan di kuartal keempat, sehingga hasil penjualan tersebut belum masuk ke kas perseroan, sehingga menimbulkan peningkatan atas aset lain-lain. Itu kurang lebih Pak Andri jawaban dari kami. Mungkin karena kesempatan ini saya yang menjawab, saya akan jawab yang dari Pak Richard. Pak Richard, tema perusahaan tahun 2023 adalah maju terus Pak, move forward, jadi maju terus. Nah, artinya apa? Memang tahun 2023 ini ada perubahan susunan direksi dan komisaris. Namun demikian, perseroan tetap melangkah maju ke depan, dan ini menjadi tema dari perusahaan kita. Jadi apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap melangkah maju ke depan menuju kondisi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Itu Pak, itu tema secara umum ya yang menjadi tema bagi kita. Itu pertanyaan pertama Pak Richard. Kemudian pertanyaan kedua Pak Richard, tindakan apa yang ingin dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ekuitas sebagaimana persyaratan di POJK? Gini Pak Richard, memang POJK-nya sudah keluar, POJK 23 tahun 2023, dan keluarnya itu di ujung sekali bulan Desember tahun 2023. Yang baru keluar adalah POJK-nya, turunannya belum. Nah, jadi posisi kita saat ini sedang menunggu turunan dari POJK itu. Karena di dalam POJK itu akan mengatur juga, misalnya ya Pak, itu ada yang namanya KUPA, kelompok usaha perusahaan asuransi. Nah, itu baru aturan secara garis besarnya. Jadi turunannya seperti apa belum tahu. Sehingga eh, kami belum bisa melakukan apa-apa. Nah, rencananya setelah turunan dari POJK itu keluar, ya tentunya manajemen dengan dibantu komisaris akan melakukan kajian dan memberikan opsi kepada pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali, atas POJK dan turunan SEOJK-nya itu akan mengatur seperti apa. Nah, tugas kami, direksi dan manajemen, komisaris akan memberikan kajian opsi-opsi apa yang uh, disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Kira-kira gitu Pak Richard. Jadi saat ini kami juga belum bisa memberikan gambaran. Barangkali cukup ya. Oke, dari Pak Andri dan Pak Richard sudah. Mungkin yang kedua ya Pak Yul yang mengenai plan langkah-langkah itu. Silakan Pak Yul yang soalnya ditanyakan ke Dirut nih Pak Yul disebut salah.
Ya, kita maksudnya perusahaan asuransi adalah perusahaan risiko. Jadi kita perbaikin, kita punya underwriting. Ya ini yang kita lakukan selama dari Juni, Juli, Agustus sampai sekarang. Perbaikan-perbaikan tersebut ya saat ini baru memang belum kelihatan 100%. Tapi kita harapkan dengan eh, pengetatan underwriting yang kita lakukan itu akan menghasilkan hasil underwriting yang lebih bagus lagi. Sehingga eh, kita bisa yaitu move forward, Pak. Eh, itu yang kita harapkan sebetulnya. Karena memang kan kita bilang juga ada kendala-kendala dari hardening market semua. Itu ya harus kita manage semua, Pak. Jadi dari sisi kita untuk teknik itu memang harus menghasilkan underwriting yang positif sehingga bisa menutup beban daripada operasional. Itu yang kita harus lakukan. Langkah-langkah lainnya ya kita mencari bisnis yang lebih bagus, Pak. Ya, memang nggak gampang kita di market, tapi ya itu yang kita lakukan. Kita bagaimana kita approach, kita punya channel bisnis, membuang akun-akun yang jelek, walaupun itu memberikan premi yang besar, tapi kita kaji ini sudah berapa tahun tidak bagus, ya terpaksa kita itu yang kita lakukan, Pak. Di kedepannya kita akan tetap maju, minta tetap akan right business tapi yang profitable. Pak Steven ya. Sudah masuk tulisannya Pak? Sudah ya. Yang Pak Steven punya pertanyaan ada di mana tadi? Yang ini profit kecil itu bukan, Pak ya? Lain ini Pak Sugito. Oh Pak. Oh sorry, saya kenal nih. Oke, saya tahunya Pak Steven. Oh nama Bapak. Oke, mungkin eh ini ya. Nomor satu pertanyaan ya. Mengapa laba Ahab masih kecil? Meskipun sudah ada peningkatan pendapatan dan premi ya. Eh, Nanti nambahin sedikit ya Pak Steven ya. Boleh saya panggil Pak Steven aja ya? Operator bisa balik ke laporan keuangan kita? Ya, laporan keuangan. Nah, ini memang kalau lihat dari sini, pendapatan premi turun sedikit ya, karena ada faktor asuransi kesehatan yang kita sudah per Juni sudah diperketat penerimaannya, sehingga terjadi penurunan. Lebih banyak faktornya karena asuransi kesehatan per Juni dengan direksi yang baru diperketat, sehingga tahun lalu yang masuk pendapatan dari asuransi kesehatan setelah Juni itu menurun. Memang beban klaim brutonya turun, tapi jumlah beban klaim, jadi mungkin semacam klaim neto ya, kan ada faktor increase decrease. Jadi beban klaim netonya itu meningkat. Nah itulah kenapa istilah Pak Steven tadi, kenapa labanya kecil, padahal preminya kurang lebih sama,
klaim brutonya turun, tapi kok kenapa labanya kecil? Nah, itu ada faktor jumlah beban klaim yang meningkat dibanding tahun lalu. Ya, mungkin Bu Tris mau tambahkan, silakan. Selamat siang, Pak Steven. Menjelaskan aja. Kenapa, eh, apa sih tadi pertanyaan? Mengapa laba Ahab masih kecil gitu ya Pak? Ini sebetulnya satu sih alasannya, karena kita memang masih ada kerugian di bisnis health, di mana bisnis health itu tahun 2023 tercatat masih rugi 6M. Jadi faktornya di situ, tapi pihak manajemen baru sudah melakukan langkah-langkah yang mungkin nanti bisa lebih dijelaskan, yaitu melakukan pengetatan dan kita sudah apa namanya tidak menerima bisnis health baru lagi. Kenapa Pak? Oh. Ya, Pak, karena ya, karena ini Pak, karena di tahun 2023 untuk bisnis yang non health itu bisnis motor kendaraan bermotor itu mengalami kenaikan. Sedangkan kendaraan bermotor kan kalau ada eh, klaimnya itu eh, tentu 100% menjadi eh, beban neto kita. jadi gini Pak, itu gross yang Bapak lihat itu ada faktor reasuransi Pak. Jadi jadi apa, beban net kita itu kalau yang untuk asuransi lebih kecil. Tapi untuk motorcar, ya, untuk motorcar itu bebannya adalah 100% ditanggung oleh AHAM. Ya, dan juga untuk health beberapa. Yang retensinya besar sekali, Pak. Sehingga walaupun grossnya turun, tapi netnya itu tidak turun, malah cenderung naik karena beban daripada kita punya retensi, Pak. Oke, oke. Ya. Oke, Menjawab ya Pak. Oke, Pak pimpinan bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa mengakomodasi pertanyaannya. Masih ada lagi? soal modal tadi sudah dijelaskan, kan, Pak. Maaf, maaf, yang kedua dari Pak Steven. Ya, ini Ini kan strategi pengembangan bukan? Oh, apa plan atau strategi pengembangan AHAB ke depan, baik secara growth organik maupun anorganik di tangan manajemen baru, presidir baru Pak Yulianto. Di sini disebut. Tadi sudah tadi sudah dijelaskan, jelaskan belum cukup? pengetatan dari underwriting semuanya itu Pak yang kita lakukan Pak. Ya, ya, eh, growth. Ya kita seperti yang saya dari segi Bapak defense, Bapak bilang istilahnya defense ya kita akan jaga itu Pak ya. Growth-nya ya kita harus mencari mencari bisnis partner yang baru ya, broker, leasing company, terus agents ya direct, terus kerjasama dengan eh, kita punya PSP ya untuk membesarkan bisnis yang ada Pak. Kenapa?
Salah satunya ya. Ya. Kenapa? Hmm, kalau dalam rencana kita, profit itu hanya masih bersekitar 1 sampai 5% aja, Pak, dari growth. Nggak double digit, Pak. Itu business plan jangka menengah kita, Pak. Ya, 1 sampai 5% daripada gross premi, Pak. Ya. Oke, cukup Pak Stefan ya. Oke, Pak Pimpinan bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu Direksi yang sudah memberi penjelasan. Dan tentunya juga kami mengapresiasi pada para pemegang saham yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Pak ya. Semoga semua ini menjadi concern catatan dari baik direksi maupun komisaris ini, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan sampai pada tahap untuk pengambilan keputusan. Kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan untuk mata acara rapat yang pertama tadi, ya, dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. Nah, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana yang telah disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain diharap mengangkat tangannya dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami untuk dihitung oleh notaris. Yang secara elektronik, Tidak ada. Baik, elektronik juga tidak ada. saya sampaikan ya Pak. Ada, silakan Bu. Notaris silakan. Baik, Bapak Pimpinan Rapat, dengan ini kami sampaikan laporan hasil perhitungan suara untuk kehadiran fisik, tidak ada suara abstain maupun suara tidak setuju, tapi dari aplikasi ECKC ada suara abstain sebanyak 25.000 saham. Suara tidak setujunya 0. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK nomor 15 tahun 2020 bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju adalah sebanyak 100% dari kehadiran rapat. Dengan demikian kami persilahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk menetapkan hasil keputusan rapat. Baik, terima kasih kepada Ibu Notaris. Jadi sesuai dengan laporan notaris tadi, maka rapat dengan suara terbanyak dengan suara musyawarah mufakat menyetujui usulan mata acara rapat pertama yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada mata acara kedua dalam RUPS ini, RUPS tahunan ini. Silakan ditampilkan. Yaitu mata acara kedua adalah persetujuan penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hadirin yang kami hormati, dengan ini kami memberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka serta pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017 tertanggal 7 Maret 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan tertanggal 11 Juli tahun 2023
tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, penunjukan akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku perseroan harus dilakukan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Dikarenakan perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dengan kriteria sebagai berikut. 1. Terdaftar di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan. Yang ketiga, tidak tersangkut perkara dengan perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, direktur atau komisaris perseroan. Kedua, menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan terlebih dahulu agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, serta pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan tersebut. Selanjutnya, formulir pertanyaan tersebut yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. Bagi Bapak Ibu pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat ini melalui aplikasi isi kese yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi kese. Silakan jika ada. Pertanyaan? Tidak ada. Secara elektronik Bu, mungkin? Tidak ada Dicek. pertanyaan secara elektronik. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, oleh karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat ini untuk mengambil keputusan untuk mata acara rapat kedua ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh notaris. Tidak ada. Bentar, Bapak pimpinan rapat. Silakan, silakan Bu. Baik, Bapak pimpinan rapat, dengan ini kami sampaikan laporan hasil perhitungan suara untuk usulan mata acara kedua rapat. Dari kehadiran fisik tidak ada suara abstain maupun suara tidak setuju, dan tapi dari aplikasi ECKC ada suara abstain sebanyak 25.000 saham. Sedangkan suara tidak setujunya 0, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK nomor 15 tahun 2020 bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju adalah sebanyak 100% dari jumlah seluruh yang hadir dalam rapat. Demikian kami sampaikan, kami persilahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk mengesahkan keputusan. Baik. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan mata acara rapat kedua yang telah disebutkan tadi. Baik, para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara yang ketiga dalam rapat umum pemegang saham tahunan, yaitu penetapan gaji dan tunjangan direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, dengan mengacu pada pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun berdasarkan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diatur juga bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan pertimbangan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi direksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 garing POJK.04 garing 2014 mengenai hal yang sama, yakni bahwa fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya mengenai honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris. Melalui rapat ini, kami mengusulkan untuk memberi kuasa kepada PT Asuransi Sentral Asia selaku pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya, kami mengusulkan kepada rapat untuk satu, menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Kedua, menyetujui memberi kuasa kepada PT Asuransi Sentral Asia selaku pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, serta pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan tersebut. Selanjutnya, formulir pertanyaan tersebut yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi IC-KC yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi IC-KC. Ada? Baik, sementara masih menunggu ini, mungkin dari yang masuk melalui jalur elektronik ada? Dari aplikasi KC tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oke.
Terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir secara fisik pada saat ini. Itu datang dari nama pemegang saham Bapak Andri dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 70.000 lembar. Pertanyaannya, apakah penetapan gaji atau tunjangan untuk komisaris sudah sesuai pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas? Begitu Pak pertanyaannya. Baik. Baik Pak Andri, jadi terkait remunerasi komisaris. Jadi memang aturan atau acuan terkait gaji atau honorarium Dewan Komisaris tidak ada aturan atau acuan yang baku. Kalau merefer ke BUMN itu ini acuan ya Pak Andri ya. Kadang-kadang kita melihat adanya persentase tertentu dari honorarium direksinya. Jadi itu acuan yang dalam yang berlaku secara umum gitu. Nah, eh, kalau yang berlaku di perseroan saat ini adalah diusulkan kepada Dewan Komisaris karena di POJK sendiri mengatur bahwa perusahaan kan harus membentuk yang namanya komite nominasi dan remunerasi. Dan dalam hal tidak adanya komite nominasi dan remunerasi tersebut, maka diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan. Nah, dalam penentuan itu tentunya Dewan Komisaris akan mempertimbangkan berbagai hal, berbagai faktor. Nah, yang saya tadi kemukakan di BUMN itu cuma sekedar contoh. Nah, Dewan Komisaris sendiri memiliki pertimbangan atau kriteria tersendiri yang akan digunakan untuk menentuan atau menentukan besarnya remunerasi dari atau honorarium dari Dewan Komisaris maupun dari direksi. Nah, untuk hal ini karena organ tertinggi di perusahaan Dewan Komisaris, maka kewenangannya diserahkan ke pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali. Karena Dewan Komisaris tidak mungkin kan membentuk atau menentukan gajinya sendiri. Jadi diserahkanlah ke pemegang saham pengendali. Sedangkan untuk direksi diserahkan kepada Dewan Komisaris yang menurut ketentuan POJK juga berfungsi untuk menjalankan fungsi sebagai komite nominasi dan remunerasi. Kira-kira seperti itu ya, Bu Notaris ya, acuannya ya, kurang lebih ya. Ya, silakan Pak. Ya, ya, ya. Oke, mungkin dari Notaris atau bisa. Mungkin dari pemegang saham menginginkan kepastian angka, Pak. Mungkin Bapak ada range-nya sampai sebesar berapa gitu loh, Pak. Tid- Ya, tidak melebihi, tidak kurang dari. Jadi ada range yang mungkin seperti itu yang diinginkan pemegang saham. Jadi dikasih range-nya gitu, Pak. Mungkin tambahannya tidak melebihi dari sekian persen dari tahun sebelumnya 2023 atau berapa gitu, Pak. Pak, mungkin dari Ibu Notaris karena ini merefer ke pasal 113 Undang-Undang PT, Bu ya. Mungkin Ibu bisa lihat dari undang-undang itu pasal 113-nya bisa diinfokan pada kami.
Mungkin saya coba baca dari referensinya yang tadi disampaikan, pasal 113 Undang-Undang PT itu berbunyi bahwa ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RPS. Ya, ya. Pak Andri tadi, itu kira-kira Pak maksud pertanyaannya yang diperjelas oleh Ibu Notaris? Kasih angka range-nya Pak mungkin. Oke. Ya. Angkanya, Iya. Jadi mungkin interval angka maksudnya. jadi mungkin gini Pak, opsinya adalah misalnya jadi menetapkan gaji atau honorer ini komisaris saja kan yang ditanyakan ya. Ini komisaris ya kan. Jadi misalnya honorarium komisaris tetap sama seperti honorarium tahun 2023 atau naik maksimal 10% misalnya. Nah, itu yang ditanya Pak. Nah, ini mesti bicara dengan pemegang saham pengendali, Iya. diusulkan sama seperti tahun 2023 atau naik maksimal 10% dibanding tahun 2023. Begitu. Ya, jadi mungkin ditanyakan langsung ke karena hak pemegang saham Sedekom kan komisaris, Iya. pemegang saham setuju dari pemegang saham pengendali dalam hal ini Aca, honorarium Dewan Komisaris sama seperti tahun 2023 atau naik maksimal 10% dibanding tahun 2023. Setuju? Tunggu sebentar. Menunggu Ibu Direktur Utama Aca pemegang saham pengendali. Ya, Pak. Silakan Pak. Iya bisa dibicarakan. Bisa seperti itu ya. Cuma menunggu Iya, dari menunggu.
Menunggu. Bapak Ibu, kita menunggu sejenak. Setuju, Pak? Kayaknya. Itu tadi. Jadi gimana? Ya, makanya. Oh, maksudnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesabarannya, untuk kami memberikan waktu untuk berdiskusi. Jadi mengenai hal ini memang agak sulit juga dalam pembicaraan sesama Dewan Komisaris karena menyangkut dirinya sendiri. Tapi mungkin dalam hal ini, kalaupun Dewan Komisaris menyampaikan sesuatu usulan ya Pak ya, kami serahkan sepenuhnya kepada pemegang saham pengendali. Artinya kalau memang di dalam forum rapat ini ada satu usulan, maka itu silakan menjadi kewenangan penuh dari PSP untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, jadi tadi dari hasil rembukan eh, teman-teman dari Dewan Komisaris, maka perihal ini, mengenai hal ini, diusulkan kiranya untuk tahun buku
2024 ini eh, istilah yang dipakai adalah honorarium dan tunjangan ya Bu ya. Bapak Ibu, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris diusulkan minimal sama seperti tahun yang saat ini atau dengan kenaikan maksimal tadi angkanya sekitar 10% ya Pak ya. Ini sebagai satu usulan saja Bapak Ibu, silahkan disetujui. Terima kasih Ibu dan Bapak Ibu dari PSP. Nah kiranya ini merupakan apa ya Putusan. keputusan yang kita bisa tetapkan pada rapat sore hari ini. Baik, nah meskipun demikian, seperti biasa kita ada mekanisme untuk pengambilan keputusan, jadi tetap kita lakukan ya Bu Notaris. Baik, sekarang kita akan masuk untuk pengambilan keputusan dan kami akan mengajukan kepada floor, kepada Bapak Ibu, para pemegang saham dan atau kuasanya untuk pengambilan keputusan. Nah, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan untuk mata acara rapat ketiga ini dengan usulan sebagaimana yang tadi dikemukakan dalam rapat ini, perihal besarnya honorarium dan atau tunjangan bagi Dewan Komisaris. Nah, bagi pemegang saham atau kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami untuk dihitung oleh notaris. Sementara menunggu respon dari floor, mungkin dari channel elektronik ada yang masuk. Baik, terima kasih kepada Ibu Notaris. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan laporan notaris tadi, maka rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan mata acara rapat ketiga yang telah disebutkan tadi. Bapak dan Ibu, para pemegang saham atau kuasanya serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai. Dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 15:44 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua.